juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sangat berat bagi kita semua. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa melaksanakan, bisa melewati rintangan ini. Mudah-mudahan ujian yang berat ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kita sekalian selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua menjadi manusia pilihan Allah. Setelah kita melewati bulan yang penuh berkah, kita semua hendaklah senantiasa merekatkan tali persatuan, tali silaturahmi yang harus kita tingkatkan. Karena tanda seseorang diterima amalnya adalah senantiasa meningkat frekuensinya, meningkat derajatnya, bukan malah sebaliknya. Karena orang yang beruntung adalah sekarang lebih baik daripada hari yang kemarin, dan orang yang rugi adalah orang yang sekarang lebih jelek daripada yang kemarin. Oleh karena itu, setelah kita bersilaturahmi, senantiasa hal ini dipertahankan. Karena awal daripada kehancuran umat adalah ketika secara internal kita tidak ada persatuan dan kesatuan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu adalah bersaudara. Bersaudara satu di dalam satu kesatuan, di dalam asal yang satu. Tidak ada orang mukmin keluar daripada asal yang satu, yaitu siapa? Nabi Adam Nabi Adam alaihi salam. Semua orang, semua makhluk manusia berawal dari perpaduan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga kita tidak boleh ada perpecahan. Kenapa masih terjadi perpecahan? Kenapa masih terjadi perbedaan-perbedaan padahal lahir daripada satu kesatuan, satu individu, tetapi masih ada saja perbedaan-perbedaan. Dikarenakan setiap manusia punya perjalanan masing-masing. Setiap manusia mempunyai kehidupan masing-masing, akhirnya saling mempengaruhi. Karena akibat perjalanan hidup yang dialami berbeda-beda. Akibat perjalanan dari lahir sampai dibesarkan dari tempat yang tidak sama, sehingga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Apa itu merupakan akhlak yang baik, sifat yang baik ataupun sifat yang jelek. Padahal Nabi Adam dari awal mula kelahirannya senantiasa mengajarkan bahwasanya individu itu harus senantiasa bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Zat yang satu,
Tidak boleh ada perpecahan. Tetapi seiring berjalannya waktu ya tadi, manusia berbeda-beda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi supaya bisa melanjutkan estafet yang dilahirkan oleh Nabi Adam. Nabi-nabi berfungsi untuk mengembalikan kembali kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh manusia, yang sudah menjadi tabiat manusia. Diutuslah nabi-nabi, diutuslah para rasul supaya bisa menjadi kembali ke jalan yang benar. Tetapi itu pun terkadang tidaklah mulus. Setelah Nabi tiada, maka diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pun senantiasa banyak terjadi pertumpahan darah di waktu itu. Apalagi sampai sekarang fenomena yang kita alami, kita senantiasa memperhatikan baik di media sosial ataupun di dunia maya dan lain sebagainya. Antara umat yang satu dengan umat yang lain sudah terjadi ketimpangan, sudah terjadi kesalahpahaman. Padahal dari awal mula tidak ada satupun utusan yang menyampaikan salah. Ketika para nabi dan rasul tidak bisa mengembalikan, dan sekarang kita semua berada pada zaman hasil daripada didikan para sahabat. Kita bukan lahir pada zaman Nabi, kita bukan lahir pada zaman Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita adalah ikhwah. Apa itu ikhwah? Ikhwah adalah persaudaraan. Bentuk jama dari kata akhun, yang bermakna bahwa kekerabatan senasab, kekerabatan satu darah. Ada ikhwah, ada ikhwan. Kalau ikhwan adalah saudara senegara, saudara sebangsa, saudara sesuku. Tetapi kalau ikhwah adalah persaudaraan senasab. Artinya kita semua di dalam Al-Quran, meskipun kita berbeda-beda, tetapi persaudaraan kita harus baik layaknya kita bersaudara sedarah, satu keluarga, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan adalah sebuah rahmat. Ketika kita berpandangan, itu adalah sebuah rahmat. Kita manusia, apalagi bangsa kita, agama kita khususnya, untuk sekarang ini mengalami kemunduran. Tidak seperti halnya pada awal kejayaan Islam, bisa meruntuhkan kerajaan ataupun negara adikuasa. Bukan negara kalau waktu dulu, artinya kawasan wilayah yang paling berkuasa, yaitu Romawi dan Persia, direbut oleh negara Islam dan menjadi kejayaan Islam pada tempo dulu. Direbut dalam waktu 80 tahun.
Padahal 80 abad lamanya Romawi dan Persia bisa menjadi jaya, tetapi oleh umat Islam hanya 80 tahun saja mengalami kejayaan dan bisa merebut dunia dengan penuh kekuasaan. Kenapa sekarang mengalami degradasi? Karena kita senantiasa masih mempermasalahkan diskriminasi, kesukuan, perbedaan, saling kafir mengkafirkan, saling salah menyalahkan. Zaman sekarang terkadang kita melihat di media sosial, ini adalah kafir, ini adalah tidak sesuai dengan keyakinan saya. Nah, itulah yang menjadi awal daripada perpecahan internal umat Islam, yang harus kita senantiasa kembalikan kembali seperti kejayaan zaman dahulu. Memang sejak zaman awal Islam ada, zaman Rasul ada, istilah fenomena takfir sudah ada pada waktu itu. Fenomena takfir artinya adalah saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan antara satu individu dengan individu yang lain. Zaman dahulu adalah dari kelompok satu kelompok kepada kelompok yang lain, tetapi zaman sekarang sudah individu dengan individu sudah saling mengkafirkan pada sesama satu akidah dan satu ketuhanan. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kita kurangnya pengetahuan teks keagamaan yang komprehensif. Kita kurang memahami ayat demi ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian teks tafsir Quran secara komprehensif, artinya antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Yang kedua adalah ego politis antara persinggungan perpolitikan. Itu yang menjadi akibat daripada internal ataupun saling salah menyalahkan di antara sesama umat Islam, yang menjadi awal kehancuran umat Islam, yang dia sangat percaya terhadap fitnah-fitnah, percaya kepada iri dengki dan lain sebagainya, sehingga awal perpecahan umat Islam adalah ketika kita menerima begitu saja kabar, kemudian berita dari orang fasik. Siapa itu orang fasik? Dia adalah orang yang suka melakukan perbuatan dosa secara kontinu. Dia adalah senantiasa baik dosa besar ataupun dosa kecil, meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan zakat, tidak berpuasa. Itulah orang fasik yang senantiasa jangan kita percaya pada kabar yang dia berikan kepada kita. Karena orang yang fasik senantiasa besar kemungkinan ingin mengadu dombakan sesama umat Islam. Kita hindari kedengkian, kita hindari rasa dendam, karena awal perpecahan umat ini adalah mulai dari hal tersebut. Seperti halnya pada waktu Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, dia sangat dibenci oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Padahal dia adalah keponakan sendiri, padahal dia adalah saudara. Karena ada rasa dendam, ada rasa iri, ada rasa dengki dalam dirinya, menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab benci kepada Nabi Muhammad sehingga diusir dari kawasan Mekah. Begitupun yang terjadi pada saat ini dalam diri kita.
saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Padahal mengkafirkan itu adalah sangat besar sekali dampaknya. Ketika kita mengkafirkan orang lain, di dunia dia halal darahnya, di dunia dia layak tidak mendapatkan, tidak boleh menikah dengan orang muslimah. Di dunia dia berhak tidak akan mendapatkan warisan. Di akhirat kemudian khalidina fiha annar, selamanya kekal dalam api neraka. Oleh karena itu, kita sekali lagi jangan pernah menuduh orang lain keluar daripada Islam, apalagi mengkafirkan Islam. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Apakah itu benar? Itu adalah konteks pada zaman dahulu, ya. Kalau menafsirkan salah, maka kita akan mengkafirkan orang lain dengan tidak ada tanda-tandanya.
KUA Bungusari sebentar lagi akan selesai. Usaha itu selesai. Usaha itu